Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Dr. Helna Nelis MPD, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan walafiat serta diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Baik, perkenalkan, nama saya Jakaria, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dengan NIM 221250033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau melakukan pembahasan terkait tema 9, yaitu proses perencanaan pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui secara lebih lanjut apa yang dimaksud dengan proses perencanaan pendidikan, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui secara mendasar apa itu pengertian perencanaan pendidikan. Sebelum kita melakukan pembahasan apa itu perencanaan pendidikan, di sini saya akan menyebutkan beberapa proses dari perencanaan pendidikan. Sebenarnya di dalam proses perencanaan pendidikan itu ada 10 tahapan. Mungkin yang pertama ialah pengumpulan dan pengelolaan data, yang kedua itu analisis diagnosis, yang ketiga perumusan kebijaksanaan, yang keempat perkiraan kebutuhan masa depan, yang kelima perhitungan biaya rencana pendidikan, yang keenam penetapan sasaran, yang ketujuh perumusan rencana, yang kedelapan perincian rencana, yang ke-9 implementasi rencana, yang ke-10 evaluasi dan revisi rencana. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan memfokuskan pada tahapan yang ke-6 hingga ke-10, yaitu mulai dari penetapan sasaran hingga evaluasi, revisi, dan rencana. Nah, apa sih itu perencanaan pendidikan? Seperti yang sudah kita ketahui, saya mengutip dari Wina Sanjaya tahun 2015 halaman 25, perencanaan pendidikan adalah suatu proses berpikir yang mendalam, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Nah, banyak sekali pendapat menurut para pakar, salah satunya menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch mengemukakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh suatu negara. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perencanaan pendidikan ini adalah suatu formula atau tahapan pertama yang harus dilakukan dalam merumuskan, dalam mempersiapkan setiap tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi, suatu hasil atau output maksimal dan berhasil itu tergantung pada saat perencanaan awal. Jikalau perencanaan awal itu maksimal persiapannya atau prosesnya baik dan maksimal, maka tidak menutup kemungkinan hasil daripada proses perencanaan tersebut akan memuaskan. Begitupun sebaliknya, jikalau proses perencanaan pendidikan awalnya tidak maksimal, tidak baik dalam proses perencanaan tersebut, maka kemungkinan hasil akhir daripada proses perencanaan tersebut tidak memuaskan, tidak maksimal dalam proses perencanaan pendidikan itu sendiri. Kita lanjutkan pada pembahasan terkait proses perencanaan pendidikan. Di sini ada yang namanya penetapan sasaran. Nah, penetapan sasaran adalah langkah lanjutan dari perkiraan kebutuhan masa depan dan perhitungan biaya.
pada tahap ini juga berkaitan dengan tersedia atau tidaknya sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan ketika melaksanakan rencana. Jadi, ketika sumber-sumber pembiayaan atau alokasi dana ini tersedia memadai, maka akan sangat mempermudahkan ketika proses perencanaan pendidikan. Sedangkan kebalikannya, jika sumber-sumber pembiayaan atau alokasi dana tidak tersedia, tidak memadai, maka akan mengakibatkan adanya hambatan dalam proses perencanaan pendidikan. Itu yang pertama dalam proses penetapan sasaran. Kemudian yang kedua adalah masih dalam sektor pendidikan. Perencana pendidikan ini harus mengetahui sumber ataupun alokasi dana ini dari mana. Apakah dari pemerintah pusatkah? Apakah dari badan swastakah? Dan apakah dari luar negeri? Jadi perencana pendidikan ini harus mengetahui sumber-sumber dana ataupun alokasi dana ini dari mana sumbernya. Ketika nanti proses pelaporan anggaran akan terlihat sangat jelas. Ketika anggarannya dari pemerintah, pembangunnya dari sini, anggarannya sekian. Jadi akan sangat mempermudahkan dalam proses pelaporan secara komprehensif. Kemudian yang ketiga dari penetapan sasaran ini adalah kementerian yang bersangkutan harus melakukan PK ulang. Dalam artian melakukan peninjauan kembali terkait proses perencanaan pendidikan. Contoh kecilnya adalah akan melakukan pembangunan 3 unit sekolah selama 4 tahun berturut-turut. Nah, kementerian ini yang bersangkutan harus melakukan peninjauan ulang sesuai target atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Jikalau tepat sasaran dan sesuai target, maka akan sangat mempermudahkan dalam proses pembangunan sekolah tadi. Sedangkan kebalikannya, jikalau tidak sesuai target ataupun tidak tepat sasaran, maka akan sangat menghambat ataupun macet dalam proses pembangunan 3 sekolah tadi. Nah, perlu digarisbawahi, hal tersebut dikarenakan anggaran dari pemerintah pusat itu sangat terbatas, sehingga tidak tepat sasaran ataupun dananya tidak memadai. Itu akan menghambat proses perencanaan pendidikan untuk melakukan pembangunan sekolah tadi. Nah, pada saat yang bersamaan ketika proses pembangunan sekolah tadi, misalnya di tahun ketiga, itu mengalami banyak kendala, banyak pembangunan yang tidak terrealisasikan, maka di hari itu juga tepat dengan waktu yang bersamaan harus mengadakan perkiraan kebutuhan masa depan dan menentukan skala prioritas. Nah, kementerian yang bersangkutan ini pada saat yang bersamaan juga melakukan perkiraan kebutuhan masa depan. Tadi kan di tahun ketiga banyak sekali beberapa hal yang memang tidak terrealisasikan. Contohnya dari segi sarana prasarana kurang memadai ataupun kurang adanya fasilitas yang memang belum tersedia, kemudian banyak hal yang memang belum terbangun ataupun terrealisasikan. Nah, setelah melakukan perkiraan kebutuhan masa depan, kementerian juga melakukan skala prioritas. Pembangunan harus tetap berjalan, sementara anggaran terbatas dari pemerintah. Untuk bagaimana kementerian yang bersangkutan ini melakukan ataupun penempatan sasaran skala prioritas, apakah pembangunan ini akan tetap dijalankan atau tidak. Jikalau memang di tahun ketiga pembangunan ini tidak dilakukan, maka kemungkinan dana anggaran tersebut akan dialokasikan kepada pembangunan yang lain karena melihat dari segi skala prioritas. Nah, setelah melakukan skala prioritas, maka di tahun ketiga ini setelah melakukan perkiraan kebutuhan masa depan dan sudah melakukan skala prioritas, maka tahap akhirnya adalah di tahun keempat kan tadi melakukan pembangunan 3 unit sekolah selama 4 tahun berturut-turut. Di tahun yang ketiga mengalami kemacetan ataupun mengalami hambatan. Di tahun keempatnya, karena di tahun ketiga ini melakukan banyak hambatan, di tahun keempatnya ini adalah melakukan penyempurnaan dari proses penetapan sasaran. Di tahun keempat ini apa saja yang diperlukan? Yaitu yang pertama,
melakukan pembangunan kembali di tahun ketiga ini. Karena banyak yang memang gedung-gedung yang belum terbangun, maka pembangunan dilanjutkan di tahun keempat. Kemudian melakukan ataupun menyediakan sarana ataupun fasilitas yang memang belum terrealisasikan. Itu adalah tahap akhir dari proses penetapan sasaran. Di tahap akhir ini adalah berisikan tentang penyempurnaan. Jika di tahun sebelumnya banyak beberapa kegiatan yang belum terlaksana, maka di tahun berikutnya melakukan penyempurnaan dengan cara merealisasikan kegiatan-kegiatan yang memang belum terlaksana pada saat tahun sebelumnya untuk kebutuhan masa depan. Itu adalah penetapan sasaran. Kemudian perumusan rencana. Dalam perumusan rencana, langkah utamanya adalah membuat deskripsi atau gambaran terkait pertanyaan sekaligus jawaban yang diajukan. Jadi, ketika merumuskan suatu rencana, langkah utamanya adalah mempersiapkan di sini adalah mempersiapkan jawaban secara singkat, jelas, dan memadai, sehingga para pengambil keputusan ini dapat mempercayai, kemudian dapat mendukung suatu rencana yang diajukan. Jadi, dalam perumusan rencana ini hanya berisikan tentang pertanyaan sekaligus jawaban yang singkat, jelas, dan padat. Contoh kecilnya di sini ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, apa yang diusulkan? Kemudian yang kedua, mengapa hal tersebut diusulkan? Yang ketiga, bagaimana caranya keputusan tersebut dilaksanakan? Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apa yang diusulkan? Misalnya yang diusulkan ini adalah mutu pendidikan di suatu daerah sangat rendah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut diajukan? Karena menurut data penelitian bahwasannya lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP ataupun SMA hanya 30%. Bahkan tingkat pengadaan buku-buku yang kurang memadai, sekaligus buku pegangan guru yang kurang memadai, bahkan sistem pengajaran yang kurang baik, sehingga mengakibatkan mutu pendidikan itu sangat rendah. Lalu bagaimana caranya agar keputusan tersebut ataupun usulan tersebut dilaksanakan? Jawabannya, yang pertama menata ulang guru-guru, yang kedua memfasilitasi ataupun menyediakan buku-buku yang sesuai dengan mata pelajaran, kemudian yang ketiga melakukan penelitian kembali sehingga dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat tertangani dengan secara cepat dan tepat. Itu salah satu perumusan dari rencana. Ketiga adalah perincian rencana. Nah, rencana pendidikan adalah uraian singkat mengenai tujuan serta target-target yang ingin dicapai. Jadi sebelum melakukan sebuah rencana, pada tahap ini yang harus dilakukan adalah merencanakan terlebih dahulu, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlihat dengan jelas. Nah, adapun proses dalam perincian rencana terbagi menjadi 2. Yang pertama, penyusunan programming. Yang kedua, perumusan proyek. Jadi, penyusunan programming ini kegiatan merinci rencana ke dalam kelompok kegiatan. Kegiatan ini sangat menunjang dan saling berkesinambungan, serta menduduki suatu tujuan yang sama. Jadi lebih tepatnya adalah penyusunan programming ini adalah kegiatan atau merinci rencana ke dalam kelompok. Sedangkan perumusan proyek kebalikannya. Perumusan proyek merupakan inti daripada aktivitas menyusun program dan dapat dipandang sebagai kegiatan pelaksana. Nah, kegiatan pelaksana ini adalah rencana yang sesungguhnya. Jadi dapat dikatakan penyusunan proyek ini program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dijadikan menjadi satu unit. Nah, jikalau program ini adalah di bagian kelompok, sedangkan proyek menjadi satu unit, itu kebalikan daripada keduanya. Itu salah satu proses perincian rencana. Tahapan selanjutnya yaitu terkait implementasi rencana yang sering kita sebut penerapan rencana.
Suatu rencana pendidikan mulai dapat diimplementasikan ketika setiap proyeknya itu sudah disahkan untuk dilaksanakan. Jadi setelah disahkan baru dapat diterapkan. Bahkan dalam implementasi rencana, semua pihak-pihak tertentu atau kementerian-kementerian yang bersangkutan harus dapat ikut serta dalam proses perencanaan pendidikan, mulai dari Direktorat Jenderal hingga Inspektorat Jenderal dalam proses perencanaan pendidikan. Karena semua pihak-pihak tertentu yang berkecimpung dalam implementasi ataupun penerapan rencana sudah menjadi hal lumrah dalam sektor pendidikan itu sendiri. Itu salah satu penerapan ataupun implementasi rencana. Semuanya harus dapat ikut serta dalam ranah pendidikan. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam proses perencanaan pendidikan yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi rencana merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rencana. Jadi, contoh simpelnya, ketika kita sedang melakukan 3 hari kegiatan berturut-turut, di hari yang pertama kita sudah melakukan sebuah kegiatan, langsung melakukan evaluasi. Di hari yang kedua, ketika kita sudah melakukan kegiatan, kita langsung melakukan evaluasi. Begitupun di hari yang ketiga. Nah, itu yang dimaksud dengan terus-menerus serta bersamaan waktunya dengan pelaksanaan rencana. Akan tetapi, penyajian atas pelaksanaan rencana baru dapat dilaporkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi maksudnya ketika kita sudah mendapatkan hasil evaluasi, tidak secara langsung dilaporkan kepada atasan ataupun pimpinan, melainkan hasil evaluasi tersebut harus melakukan proses penyajian tertentu, sehingga hasil daripada evaluasi tersebut baru dapat dilaporkan pada laporan bulanan, laporan tahunan, begitupun selanjutnya. Nah, di dalam evaluasi dan revisi rencana ada yang namanya tujuan. Tujuan evaluasi rencana pendidikan yang meliputi 3 tahapan. Di antaranya yang pertama adalah untuk menemukan kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan dalam tahapan perencanaan. Jadi, di tahapan yang pertama adalah berisikan tentang kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan pada saat kegiatan. Apa saja yang memang menjadi kekurangan dan apa saja kelemahan-kelemahan yang menjadi sebuah permasalahan. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, kita harus melakukan yang namanya perbaikan, yang sering kita sebut revisi. Nah, maka dari itu inilah adalah tahap terakhir dalam proses perencanaan pendidikan, yaitu evaluasi dan revisi, guna memperbaiki kegiatan ataupun program-program di tahun-tahun berikutnya ataupun tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga kegiatan ataupun proses pada hari ini menjadi salah satu acuan guna kedepannya mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, evaluasi penilaian juga merupakan suatu diagnosis terhadap setiap mata rantai kegiatan proses perencanaan. Jadi, yang namanya proses perencanaan pendidikan itu sistematis, teratur, terstruktur. Tidak langsung kita ujung-ujung langsung ke dalam tahap 5. Nah, itu tidak bisa. Jadi, maksud dari tahapan yang kedua adalah walaupun kita sudah menguasai beberapa tahapan, sudah easy gitu ya, sudah benar-benar menguasai, akan tetapi kita tidak boleh melangkahi proses-proses kecil. Jadi, di dalam tahapan yang kedua ini, proses dari yang pertama hingga terakhir itu tidak boleh dilewatkan. Apalagi dalam jangka waktu panjang. Itu yang dimaksud dengan tahapan yang kedua. Kemudian, tahapan terakhir yaitu evaluasi juga dimaksudkan untuk melihat sumbangan atau pengaruh kegiatan yang dilakukan. Jadi, evaluasi di sini adalah memberikan dampak positif kepada kita semua setelah melakukan evaluasi serta memberikan hasil daripada evaluasi tersebut. Guna kita dapat mengacu pada hasil evaluasi tersebut. Ketika kita akan melakukan sebuah perencanaan berikutnya, kita dapat lebih berkaca-kaca sebelumnya.
guna tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Itu adalah salah satu peranan evaluasi yang memberikan sebuah pengaruh positif untuk kedepannya. Nah, itu salah satu pembahasan atau pemaparan terkait proses perencanaan pendidikan. Jadi, dalam proses perencanaan pendidikan ini harus meliputi 10 proses, di mana tahapan tersebut harus berjalan beriringan, harus sistematis, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Mungkin terkait sumber ataupun referensi yang saya gunakan adalah saya menggunakan buku Dr. Matin, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan yang diterbitkan di Kota Jakarta, yang diterbitkan oleh PT Raja Granpindo tahun 2013. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.